Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Lutfia Wardah dengan NIM 1010-4240-0021 dari TF4801. Saya di sini mewakili tim 2, ingin mempresentasikan dan menjelaskan terkait tugas besar dari mata kuliah gelombang akustik. Di sini kami mengambil judul dengan analisis koefisien absorpsi akustik material styrofoam menggunakan metode pipa impedansi sederhana. Oke, tim 2 di sini ada 4 orang. Yang pertama ada Rangga Harjakusuma, ada Muhammad Rafi Maulana, dan saya sendiri Eka Lutfia Wardah, serta Theodorus Adrian Bagaskara. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang dari judul tersebut, apa yang kita buat ke depannya nanti. Di sini ada kebisingan. Kebisingan itu merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemui di lingkungan industri, transportasi, dan perkotaan, karena dapat mengurangi kenyamanan serta mengganggu aktivitas manusia. Salah satu cara untuk mengendalikan kebisingan adalah dengan menggunakan material penyerap suara. Kemampuan material dalam menyerap energi suara dinyatakan melalui koefisien absorpsi akustik, yaitu parameter yang menunjukkan seberapa besar energi suara yang dapat diserap oleh material. Nah, kalau secara sederhananya itu kita ilustrasikan, misal kayak bayangkan ada suara yang mengenai dinding, sebagian suara dipantulkan dan sebagian lagi diserap. Nah, penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar suara yang dapat diserap oleh styrofoam. Untuk itu digunakan pipa impedansi sebagai pengukurannya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini kita membuat 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana prinsip kerja metode pipa impedansi sederhana dalam mengukur karakteristik absorpsi akustik suatu material. Yang kedua ada bagaimana pengaruh interaksi gelombang suara dengan material styrofoam terhadap perubahan tekanan suara yang terjadi di dalam pipa impedansi. Dan yang ketiga ada bagaimana nilai koefisien absorpsi akustik material styrofoam berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode impedansi sederhana pada varian frekuensi tertentu. Dan yang terakhir ada bagaimana hubungan antara frekuensi gelombang suara dengan kemampuan absorpsi akustik material styrofoam. Selanjutnya ada tujuan. Di sini kita memiliki 3 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama ada mengetahui prinsip kerja metode pipa impedansi sederhana dalam pengukuran koefisien absorpsi akustik material. Yang kedua ada menganalisis karakteristik absorpsi akustik material styrofoam berdasarkan nilai koefisien absorpsi yang diperoleh. Dan yang terakhir ada mengetahui pengaruh frekuensi suara terhadap kemampuan material styrofoam dalam menyerap gelombang akustik. Kemudian di sini ada manfaat kita melakukan penelitian tersebut. Yang pertama, ada 4 manfaat. Yang pertama ada memberikan pemahaman mengenai prinsip kerja metode pipa impedansi sederhana dalam pengukuran karakteristik absorpsi akustik material berdasarkan fenomena superposisi gelombang dan gelombang berdiri. Yang kedua, ada memberikan informasi mengenai nilai koefisien absorpsi akustik material styrofoam sebagai salah satu material yang berpotensi digunakan dalam mengendalikan kebisingan. Kemudian, mengetahui pengaruh variasi frekuensi gelombang suara terhadap kemampuan material styrofoam. Kemudian yang keempat ada menjadi referensi dalam pengembangan metode pengujian akustik sederhana untuk karakterisasi material penyerap suara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga. Baik, dari sisi ini saya akan menjelaskan bagian daripada landasan teori itu sendiri, di mana untuk definisi pertama yaitu dari gelombang bunyi itu sendiri, yaitu gelombang mekanik longitudinal yang memerlukan medium untuk merambat, di mana karakteristik utamanya meliputi frekuensi, panjang gelombang, amplitude, dan juga kecepatan rambatnya, di mana hubungan ini dinyatakan sebagai lambda sama dengan C per F, di mana frekuensi mempengaruhi kemampuan material dalam menyerap si bunyinya tersebut. Kemudian lanjutnya yaitu terkait absorpsi bunyi, di mana proses perubahan energi akustik menjadi energi panas dalam materialnya, di mana energi bunyi itu akan terbagi atas energi yang datang, terbagi menjadi energi yang dipantulkan, ditransmisikan, dan juga ada yang diabsorpsikan. Di mana S1, EI maksud saya, tambah dengan ER, ditambah ET, ditambah EA. Di mana kemampuan absorpsi itu dipanggil oleh prioritas, densitas, ketebalan material, dan juga frekuensi bunyi yang dihasilkan. Kemudian lanjutnya, dari koefisien absorpsi bunyi atau disebut alfa menunjukkan kemampuan materi dalam menyerap energi bunyi. Di mana alfa yang sama dengan 0 itu dinyatakan tidak menyerap bunyi sama sekali, dan alfa sama dengan 1 itu menyerap bunyi secara sempurna, di mana hubungan koefisien absorpsi dan juga koefisien refleksi itu sama dengan alfa sama dengan 1 dikurang R kuadrat. Semakin besar nilai alfanya, semakin baik kemampuan material dalam menyerap suara. Kemudian lanjutannya, styrofoam itu sebagai material penyerap bunyi yang kita gunakan dalam proses pengujiannya. Lalu pipa impedansi adalah sebagai metode dari alat ukur yang digunakan untuk memperlihatkan bagaimana koefisien absorpsi dari styrofoam itu sendiri, di mana metode yang digunakan yaitu metode fungsi transfer 2 mikroport, di mana data yang diperoleh itu digunakan untuk menghitung koefisien refleksi dan juga koefisien absorpsi bunyi materialnya, di mana dinyatakan sebagai H12 itu sama dengan P2 dibagi P1. Dan sekian, terima kasih. Lalu di sini metode penelitiannya yang digunakan adalah studi literatur dan simulasi analitik berdasarkan standar ISO 10534-2 menggunakan pipa impedansi dengan metode fungsi transfer 2 mikrofon. Materialnya analisis itu styrofoam yang dipasang di ujung tabungnya. Lalu speakernya itu menghasilkan gelombang bunyi yang merambat di dalam pipa. Dua mikrofon digunakan untuk mengukur gelombang datang dan gelombang pantul, kemudian data tekanan suara yang diperoleh diolah untuk menentukan karakteristik absorpsi akustik material. Lalu di sini perancangannya seperti pada gambar, alat digunakan pipa impedansi sederhana yang terdiri dari FG, speaker, dan pipa impedansi sampai styrofoam, dan 3 mikrofon. Speaker menghasilkan gelombang bunyi yang merambat di dalam pipa menuju material uji. Lalu ketika gelombang ini mengenai styrofoam, sebagai energi akan dibatukan, diserap, dan diteruskan. Lalu 2 mikrofon ditempatkan sebelum sampel untuk mengukur gelombang datang dan gelombang pantul.
Dengan satu mikrofon yang lainnya ditempatkan setelah sampel untuk mengukur gelombang transmisi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode fungsi transfer dalam mikrofon untuk menentukan koefisien absorpsi akustik material styrofoam. Lalu analisisnya, metode pipa impedasi dalam mikrofon merupakan metode standar yang digunakan untuk menentukan karakteristik absorpsi akustik material karena mampu menganalisis amplitudo dan fase gelombangnya secara bersamaan. Pada konfigurasi hybrid, dinding kaku bertindak sebagai velocity node sehingga distribusi tekanan dan kecepatan partikel udara di dalam tabung mempengaruhi proses absorpsi suara. Secara teoritis, koefisien absorpsi material dapat meningkat pada frekuensi tertentu akibat interaksi antara ketebalan material dan pola gelombang berdiri yang terbentuk di dalam pipa impedansi. Simulasi sendiri dilihat bahwa metode pipa impedansi ini cukup efektif untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu material dalam menyerap bumi. Pada metode ini koefisien absorpsi diperoleh dari interaksi antara gelombang suara yang datang dan gelombang dibentukkan kembali oleh material. Berdasarkan hasil, kemampuan styrofoam dalam menyerap suara ternyata tidak selalu sama, tapi dipengaruhi oleh karakteristik material itu sendiri serta frekuensi bumi yang diberikan. Ini kefalannya itu sendiri. Untuk pengembangannya, analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan variasi ketebalan atau jenis styrofoam yang berbeda agar karakteristik material terhadap koefisien absorpsi dapat diamati lebih detail. Selain itu juga penelitian dapat diperlihatkan bandingan styrofoam dengan material akustik lainnya, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing material sebagai penyerap suara. Dengan demikian, hasil yang diperoleh nantinya dapat menjadi referensi dalam pemilihan material akustik yang lebih sesuai dengan produk tersebut.